gua rumah tangga gua miskin aja, ya kan? Padahal tiap hari bini gua kasih. Setiap hari bini dikasih 100.000, ya kan? Karena nggak bersyukur sama Allah, maka ini nggak ada apa-apanya. Paham tuh? Nekor 1 juta. Hati-hati tuh. Kata guru saya bilang, ente 1.000 nggak ikhlas dikasih, maka ente utang sama aku 1 juta. Ambil terus. Maka wajar di sini nggak ada habis-habisnya. Nggak pernah cukup. Padahal kalau 100.000 kita bersyukur sama Allah, ini lebih. Gitu loh. Nah, mungkin kan pasti Allah lebihin gitu loh. Janji nggak Allah? Janji. La azidannakum, maka akan aku tambahkan kamu sekalian. Paham tuh? Nah, rezeki itu bukan semata-mata uang bentuknya. Banyak rezeki itu, ya kan? Dari mulai materi, termasuk diri kita udah banyak dikasih rezeki sama Allah. Diri pribadi, pernah nggak merasa? Yang nggak pernah kita bayangin, tanpa itu wassalam kita. Apa? Allah beri detak jantung setiap hari, nggak pernah berhenti, ya kan? Jantung kita ini dari mulai lahir, dari mulai kita usia di ruh masuk, sampai lahir sampai tua, ini nggak pernah berhenti detak. Nikmat nggak? Nikmat. Nah, bersyukur. Kalau nggak bersyukur, hati-hati. Itu apa kira-kira? Ini vital, ya kan? Nah, kedua, coba pikir, Allah kasih kita kedipan mata. Nah, loh. Berapa kali kita kedip dalam sehari? Berapa kali kita kedip dalam sehari? Nggak hitung lah. Hah? Kalau sehari kita nggak kedip, bagaimana? Ya Allah, malah begini malah. Belek mulu. Ini kan nikmat Allah yang besar sebetulnya. Kecil sepele, tapi nggak pernah kita berpikir. Dikasih satu lagi napas gratis, kata Allah, masih nggak bersyukur juga loh. Nih gratis. Tiap kali lu menghirup di mana juga bebas. Depan mobil juga nggak jadi masalah. Depan got yang bau cium, ya kan? Kalau mau, gitu. Ini dikasih sama Allah. Dari jantung kita, mata kita bisa melihat, kedipan kita setiap hari, ya nggak dirasakan refleks sendiri, ya kan? Sampai dikasih napas gratis menghirup, ya. Nah kalau ini kita nggak bersyukur sama Allah, wajar kalau kita dikasih azab. Paham? Kok tiba-tiba dikasih masalah mulu sama Allah, ya kan? Kenapa? Karena coba kita bersyukur sama Allah. Nah ketika kita bersyukur sama Allah, ingat sama Allah, kata Allah mah gampang kan gitu. Allah yang berikan kekuasaan sesuai kehendak Allah. Begitu. Allah pula yang mencabut kekuasaan itu sesuai kehendak Allah. Terserah Allah itu punya hak. Ya kan? Paham ya? Paham gak? Jadi hak Allah semua mutlak. Lagi kita makhlukin sombong, ya mau sombong apa kita? Ya kan? Apa yang kita mau sombongin? Nggak ada yang kita sombongin. Lu napas saja dikasih sama Allah, jantung aja Allah yang gerak atas perintah Allah.
Semuanya atas perintah Allah. Jantung, ya bergerak. Jantung piau, diam kok, udah. Salah Yom. Yes. Ya. Apa? Innama amruhu idza arada sya'na yaqulahu kun fayakun. Kata Allah mah sekalipun jadi. Semua perkara apa aja. Ada wajar. Ya. Jangan sampai kita punya masalah berlarut. Setiap punya masalah, respect diri kita. Apa nih? Nah, cari solusinya ke Allah. Sebelum ke orang, kita ngadu ke Allah. Itu. Sekarang terbalik. Orang dulu, baru ke Allah. Berarti mendoakan Allah. Ingat nih. Kamu cariin ke Ustaz. Mau tanya, saya belum. Satu dah. Ya kan? Kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkan di mana tempat saya untuk sharing, tempat saya untuk konsultasi, ya Allah. Saya nggak mampu, tapi Engkau mampu. Tuh. Nah itu nggak ada yang mendoakan Allah, kita ngomong sama Allah. Nanti gerakan kita kemana? Ikutin, hati-hati. Wah, aku kebayang si piau nih, datang ke rumah piau. Itu. Ya, aku ada masalah nih, ya. Kan gitu. Apaan ini? Tapi gue udah ngadu sama Allah ya. Enak gak bahasanya itu kalau gitu? Setiap hari kita nggak musik sama Allah. Jadi kita nggak pernah mendewakan manusia. Ustaz, minta tolong ya. Biar cepat masalah saya ini. Biar cepat emang buat Tuhan. Ya kan? Biar cepat, nggak ada. Tapi kalau Allah bilang cepat, ya cepat. Kata Allah, kalau Allah mudahin, ke sana. Nah, si ibu datang sebab perantara mendoakan. Ya kan? Jangan bilang kita, alhamdulillah, gua ke Pak Ustadz, masa gua beres. Nah, ini karena kita nggak lepas dari itu setiap hari, amin. Makanya wajar kalau Allah kasih azab setiap hari. Nah, di mana-mana, gitu, banjir. Ya kan, apalagi bencana, tsunami segala macam. Hal kecil jadi besar. Dianggap remeh, biasa. Padahal efeknya luar biasa. Geng motor. Ya kan, Allah kasih kalian geng motor belum lama apa? Yang binatang yang kecil. Tongkat. Ya kan? Saya kan bilang, Allah perintahnya. Kenapa? Semua kamu itu mungkin gak percaya sama Allah. Kebanyakan musyrik. Makanya hati-hati. Jangan gak usah jauh-jauh. Kita di dalam keluarga. Kuan pusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Ya kan? Ajarin bini kita, ajarin adik kita, gak boleh begitu ngomongnya. Itu aja boleh. Ngomongnya begini. Ke Allah dulu, ke Allah lagi, baru kemasuknya Allah, gitu. Jadi nggak ada kita penyimpangan di situ, baru berlaku ayat ini, gitu loh. Jadi kalau kita udah beriman kepada Allah, kita yakin Allah yang berikan jawaban. Baca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya Allah, Engkau yang punya kekuasaan, berikan saya kekuasaan. Engkau yang mencabut kekuasaan, cabut kekuasaan di sepulau. Kalau dia zalim, begitu. Yang orang baik disuruh turun, paham gak? Kalau dia zalim, ya Allah turunkan dengan Engkau kekuasaanmu. Jadi doa kita nggak ada penyimpangan gitu loh. Paham ya? Jadi kalau di rumah doanya ya gitu. Jadi jangan sampai ada penyimpangan di hati. Bisa kita bahaya. Ya kan? Nah, maka berlaku ayat ini. Kalau udah kayak gitu, udah tinggal tunggu sama Allah. Nah, kita terus ada tulisannya, hikmahnya. Jadi, nah, engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki.
Allah bisa memuliakan manusianya, bahkan bisa menurunkan derajat manusianya. Tadinya jadi ustaz, ya kan, disohor orang, tiba-tiba anjlok ada masalah. Itu sudah Allah udah. Karena Allah. Jadi jangan salahin perbuatan dia, gitu loh. Manusia mah nggak ada yang benar, ya kan? Tapi kelakuannya yang nggak benar, gitu loh. Terus di tangan engkau lah segala kebaikan, dan sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Semuanya Allah yang maha kuasa. Jadi jangan sampai lepas kepada Allah, gitu loh. Kita punya kelebihan yang kita diberikan dari Allah. Ingat, cuma titipan. Ya Allah, kalau ini manfaat buat saya, berikan saya kekuatan untuk menjaganya. Gitu loh. Jangan dibawa sombong. Pokoknya buah dah. Mantap loh, ya buah. Ya kan? Disanjung malah naik, ngabul. Ingat, orang beriman disanjung sama makhluknya, azab. Tapi dihina sama makhluknya Allah, maka mulia di hadapan Allah. Jangan takut dihina orang, ya kan? Baru difitnah, baru dihina, ya kan? Dia ngaji ada sesat, marah, nggak usah. Hak dia. Yang penting kita benar, kita punya Allah. Biarkan di hadapan makhluk Allah kita hina, tapi di hadapan Allah mulia. Anak mana? Di hadapan makhluknya Allah mulia, di hadapan Allah kita hina. Mau yang mana nenek? Mati ditungguin sama Allah. Ayo loh. Ini loh, kata Allah. Gitu. Jadi nggak ada kata-kata yang kita berkuasa, tapi Allah punya kekuasaan. Ayo kalau sempat bacanya ayatnya nih malam, ya kan? Yang punya hajat, yang mau naik derajat, yang mau diangkat pegawai negeri, dibaca nih. Kulitlahu bapak kalau kalau yakin, boleh bahas ininya, penjabarannya. Jadi jangan cuma baca-baca aja, nggak tahu hikmahnya, nggak tahu penjelasannya, nggak tahu artinya, repot, ya kan? Ini buat apa? Biar Allah angkat derajat kita. Biar Allah luruskan jalan kita. Siapapun yang melawan kita, Allah itu dulu. Paham? Jadi mau takut. Jangan takut sama Allah, tapi takut sama Allah. Ada orang bilang dia punya santetnya tinggi. Aku takut sama dia punya santet. Terus mati lagi. Ya kan? Tapi nggak ada yang begitu. Setinggi-tingginya itu orang punya ilmu, tapi Allah punya kuasa. Tapi lu beriman, kalau lu nggak beriman nggak sholat, takut tuh aja, cepat mati. Namanya nantangin. Lagu-lagu, gue nggak takut sama lu, santet gue silahkan, tapi nggak sholat. Ya kan? Tidur lokal aja kalau kena. Gitu. Kok masih kesantet aja nih gue, kalau nggak, agak, ya wajar. Boro-boro Allah ngelindungin ente, gitu. Kenapa? Kita lepas sama Allah hubungannya. Tidak mau dibantu sama Allah, boro-boro pas sementara Allah mengasih, kagak. Repot jadinya. Tapi kalau kita ibadah sama Allah, yakin beriman kepada Allah dengan seiman-imannya kita, yakin dah, nggak usah takut. Gitu. Orang bilang perang kalian kan gitu. Jadi pasukan lo lebih banyak. Takut. Gitu. Karena setan, jin tugasnya menggoda kita supaya takut, supaya nyimpang dari Allah. Gitu. Supaya dia melupakan Allah, supaya dia mengabaikan Allah. Digodain terus, datang, lu jagoan. Nanti, kau matiin loh. Takut nih, ya kan? Di hatinya, terus jadi parno. Takut, mati jadi gua, ya kan? Tapi mau tanya sama ngomong, silakan. Gitu. Kenapa? Barang siapa yang memusuhi orang berzikir, maka akan berhadapan dengan Allah. Itu aja.
takut, betul? Ya, ada ya? Jadi ini baca ayat ini, kalau malam baca, mau baca 100 nggak jadi masalah, nggak ada penyimpangan Al-Quran mah. Ini kalau 100 baca gila nih, agak ada. Orang baca Quran nggak ada yang gila, paham toh? Jadi orang yang zikir Al-Quran yang kita baca nggak ada yang gila, karena ini wahyu Allah. Firman Allah yang harus disampaikan. Orang gara-gara baca Quran, zikirnya nih, zikir Fatihah gila. Zikir Fatihah gila, padahal Fatihah mulia itu. Membuka di mana semua surat. Masa bisa gila? Mungkin bacanya nggak sholat, maksudnya jangan. Paham tuh? Dia baca Fatihah 1000 kali, besok dia berzina, besok dia minum, besok zikir lagi, ya agak kena. Siapa yang masuk? Bukan malaikat, tapi jangan aku jadi kita benar, paham? Jadi nggak ada makhluk semuanya yang benar, semuanya makhluk pasti salah. Tapi dengan salah itu perbaiki diri kita supaya jadi benar. Aku mau udah salah ya wajar deh kok salahnya. Pasrah tolol namanya kalau gitu Pak. Ya memang udah makhluk yang gue salah, mau Allah salah dah. Tapi nggak mau benar. Tapi kalau kita udah salah di hadapan Allah, maka kata Allah perbaiki. Rubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu mau berubah. Begitu. Ya gue begini-gini aja cukup. Kalau ada peluang, gitu loh. Ada peluang masuk dari Allah, ada peluang masuk ini, nggak mau berubah. Ya udah, Allah juga nggak mau merubah. Tapi kalau kita mau merubahnya, maka Allah kasih jalan nih. Nih terus. Nggak mungkin ya nggak? Paham ya? Nah, nanti pulang kalau sempat dibaca kalau malam. Ya, jadi buat tambah. Mudah-mudahan kita nggak jadi orang yang punya banyak masalah. Jadi Allah yang mencabut semua, Allah yang berikan masalah, tapi Allah pula yang berikan solusinya. Gitu. Kita baca ini supaya perantara supaya dimudahin. Ya Allah, saya punya masalah, mudahin ya Allah masalah saya. Tuh. Ya Allah, saya ini berat bebannya, berikan saya keringanan. Engkau mah cepat ya Allah. Begitu. Nggak ada kata-kata yang kau lama, tapi cepat. Bila kalau udah kayak gitu, enak lah kita. Paham nih? Ya kan? Jadi nggak ada yang jangan sampai kita punya zaman ini galau. Jadi Anda punya anti galau ya, gitu. Kalau orang beriman nggak pernah galau, nggak pernah stres dalam masalah. Hadapin. Ini masalah gua, hadapin dengan kuat kita. Kita punya Allah, kita punya doa, kita punya teman-teman yang bisa membantu. Kan gitu.